Halo Mas Bibin. Selamat pagi Mas. Ya. Mas ini lagi ngerjain apa Mas? Ini lagi ngerjain pintu gudang, Mas. Oh, pintu gudang ya. Iya, Pak. Mas Bibin kalau boleh tahu, ini Mas Bibin bergerak di bidang apa Mas? Jasa las dan konstruksi, Pak. Jasa las dan konstruksi ya. Ini usahanya Mas Bibin ya Mas. Mas Bibin kalau boleh tahu, sejarahnya dulu buka usaha seperti ini dari mana Mas? Ya berawal dari hobi, Pak. Dari hobi ya. Terus di samping itu juga saya dulu lulusan SMK, Pak. Oh, lulusan SMK ya Mas Bibin ya. Iya. Jadi waktu sekolah di SMK itu dapat ilmu dasar tentang las ya Mas. Iya. Oh, kemudian bidangnya. Oh, bidangnya di las ya Mas. Iya. Oh, iya. Mas Bibin usaha ini itu awalnya dari mana? Apa langsung lulus SMK terus buka usaha bengkel las atau bagaimana Mas? Awalnya itu saya lulus SMK itu buka bengkel motor dulu. Iya. Lalu sambil berjalannya waktu sudah bisa beli alat sendiri, nyicil dari bengkel motor itu, beli alat las sendiri. Pertamanya ya hobi modifikasi motor itu, bikin trail dulu. Terus tak kembangkan lagi bikin konstruksi seperti ini, Pak. Oh iya, jadi awalnya dulu itu hobi di motor, Iya. terus modifikasi motor ya Mas, GTX atau motor Trabas Trail ya Mas ya. Oh iya. Dulu ya, terus kemudian nyicil dari hasil bengkel motor tersebut, modifikasi motor, nyicil alat, beli alat, dan sekarang sudah buka las-lasan ini. Untuk dulu awalnya buka las ini modal awalnya berapa Mas? Wah lupa, Pak. Oh, lupa. Soalnya modalnya nyicil loh, Pak. Oh begitu, Iya. kisarannya berapa? Barangkali ini ada yang anak yang lulus SMK. Awal itu cuma di angka 5 juta, Pak. 5 jutaan ya Mas ya untuk beli alat lasnya ya Mas ya. Mas Bibin, ini kan Mas Bibin lagi mengerjakan apa ini? Pintu buat gudang. Pintu buat gudang ya Mas. Wah hebat sekali. Mas untuk seperti ini omsetnya sampai berapa Mas usaha las ini? Ya nggak banyak sih, Pak. Ya lumayan lah. Pokoknya ya kalau per bulan itu ya lumayan lah. Pokoknya ya sekitar 100-an lebih lah. 100 lebih ya Mas ya. Wah hebat sekali, ini lagi mengerjakan pintu gudang ini pemirsa Mas Bibin ini. Jadi dulu lulusan SMK, kemudian dapat ilmu dasar pengelasan dari SMK, terus dikembangkan, buka usaha bengkel modifikasi motor, kemudian sudah banyak pelanggan, punya kepercayaan dari pelanggan, sekarang sudah buka bengkel las. Jadi ini mengerjakan pintu gudang. Mas Bibin, ini kok sampai pintu gudang? Apakah Mas Bibin dulu pernah mengerjakan pergudangan, konstruksi? Ya sering, Pak. Oh sering ya. Kami juga melayani Pak. Sipil juga melayani. Oh sipil juga melayani. Benar ya, Pak? Oke siap. Santai aja Mas Bibin. Nah ini contoh bengkelnya apa? Kok contoh bengkelnya? Ini tempat bengkelnya ya pemirsa. Nah ini sedang. Ini kanopi ya Mas ya? Iya, Pak. Mengerjakan kanopi juga, rumahan. Nah, laser cutting juga mengerjakan. Laser cutting juga ada. Ya, wah komplit sudah berkembang ini. Mas Bibin, ini untuk alamatnya di mana Mas? Desa Pugu RT 2 RW 2. Desa Pugu RT 2 RW 2, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Nah ini untuk teman-teman pemirsa atau barangkali anak-anak yang baru lulus SMK bisa dicontoh ini. Dulu sejarahnya Mas Bibin itu dari dapat ilmu dari sekolah, kemudian setelah lulus buka bengkel modifikasi motor, sekarang malah berkembang besar mengerjakan gudang juga ya. Sudah pernah borong gudang ya Mas? Iya. Pernah borong gudang juga, buat gudang. Terus ini melayani rumahan ya Mas ya, buat kanopi. Tadi itu apa Mas? Pagar laser cutting, Pak. Pagar laser cutting. Nah barangkali warga Kendal dan sekitarnya
yang ingin buat kanopi atau buat tralis ya, itu bisa datang ke sini menemui Mas Bibin. Ya, pengerjaannya rapi sekali ini pemirsa. Nah, jadi ini hasil pengelasannya di gerinda ya Mas. Iya. Di gerinda kemudian didempul. Setelah ini tahap selanjutnya apa Mas? Tahap finishing Pak. Tahap finishing ya, pengecatan ya. Nanti diamplas, itu terus setelah diamplas nanti di epoksi dulu. Kita pakainya epoksi primer, jadi pakainya pakai epoksi yang buat mobil itu loh Pak, biar lebih awet. Oh begitu, jadi epoksinya itu pakai kualitas yang dipakai untuk ngecat mobil itu ya Mas? Iya. Oh jadi lebih awet. Kualitas itu nomor 1 Pak. Oh iya. Nah ini salah satu kunci sukses adalah kualitas ya. Jadi memberikan kepuasan kepada pelanggan ya Mas Bibin. Iya siap. Mas Bibin, selama ini itu pesanannya dari orang mana saja Mas? Ya kadang lokalan Kendal sini, ada yang dari Semarang, ada juga yang dari Jakarta Pak. Oh pernah ngerjain di Jakarta juga? Iya Pak. Oh gitu. Kalau di Jakarta itu apakah itu kok bisa orang Jakarta tahu Mas Bibin itu dari mana Mas? Relasi Pak. Oh dari relasi Iya, ya? Pak. Relasinya maksudnya apakah orang yang di Jakarta itu punya teman sudah pernah ngerjain di Mas Bibin dan hasilnya memuaskan, selanjutnya dia bilang ke teman yang di Jakarta atau bagaimana? Iya, ya ibarat kata orang Jawa bilang gedok tular gitu loh Pak. Oh gitu, kalau pepatah Jawa bilangnya gedok tular pemirsa. Jadi promosinya itu dari mulut ke mulut karena hasil dari kepercayaan. Mas Bibin, ini bengkelnya buka dari jam berapa Mas? Jam 8 pagi Pak, Sampai jam berapa? jam 5. Oh jam 8 pagi sampai jam 5. Mas Bibin punya berapa karyawan Mas? Karyawan tetap berapa? Karyawan tetap ada 3. Ya. Kalau nanti pas job banyak sekali ya nambah freelance gitu Pak. Berapa kira-kira Mas Bibin? Ya kemungkinan bisa 5 bisa 7. Oh gitu, jadi Iya. 3 tambah 5 sampai dengan 7 ya Mas. Iya. Nah berarti termasuk sudah gede nih jenengan ini Mas. Nah ini bisa dicontoh semangat dan motivasinya. Mas Bibin sekarang mengerjakan sendiri, apa dikerjakan karyawan dan Mas Bibin memberikan masukan, arahan kepada karyawan atau bagaimana? Terjun sendiri atau Saya masih ikut terjun Pak, masih ikut terjun ya? untuk jaga kualitas itu. Oh seperti itu, jadi tidak melepaskan total ya Mas ya. Baik, ini perlu dicontoh ini pemirsa. Nah orang Kendal dan sekitarnya yang ini mengerjakan kanopi atau itu ya cutting laser ya Mas? Iya. Cutting laser bisa datang ke sini. Mas Bibin kebetulan melayani. Nah, untuk omset bulanannya sampai berapa paling gede itu berapa tadi Mas? Yang paling gede itu kalau menjelang Lebaran Pak. Yang menjelang Lebaran ya. Ini Iya. berarti hampir mendekati Lebaran ini ya Mas ya. Iya. Kalau masa-masa seperti ini biasanya ramai banget Pak. Oh. Nanti sampai puasa itu kita kerja bahkan bisa siang malam. Oh sampai Iya. lembur ya Mas. Siang malam kadang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi itu baru selesai. Oh gitu, malah kalau Lebaran itu pemirsa jadi banyak yang pesen. Karena biasanya momentum Lebaran itu semuanya pengen baru ya Mas ya. Iya. Pengen cepat semua. Oh seperti itu. Iya. Mas Bibin, ini kan sekarang sudah berkembang di ini ya, pengelasan pergudangan atau pengerjaan kebutuhan las-lasan di rumah tangga. Masih melayani untuk modifikasi motor enggak Mas? Masih Pak, Masih? masih. Oh ini sekarang modifikasinya di apanya Mas? Kalau motor itu kita melayani di pembikinan frame Pak. Pembikinan frame ya Mas ya? Motor masuk, terus mobil off-road juga masuk Pak. Oh bahkan sampai mobil off-road juga melayani pemirsa. Jadi tidak hanya las buat pintu atau buat jendela, buat kanopi, tetapi bisa melayani modifikasi motor atau mobil untuk off-road. Nah ini contoh pesanan-pesanannya. Kalau waktunya itu berapa lama biasanya Mas, misalkan pesan Mas? Kalau untuk kanopi untuk skala kecil paling ya nggak ada 1 minggu selesai Pak.
Oh, untuk kanopi skala kecil rumahan, nggak ada satu seminggu ya Mas ya? Iya. Pokoknya intinya sabar ya Mas, karena kadang itu Antrian, Iya. yang lama itu bukan pengerjaan, tapi yang lama itu di antriannya Pak. oh gitu, yang lama di antriannya ya Mas ya, karena banyak yang pesen juga ini ya. Alhamdulillah. Mas Bibin kok sampai pergudangan itu, apakah Mas Bibin ngesup ke pemborong atau bagaimana Mas? Enggak, langsung ke ownernya Pak. Langsung ke ownernya yang punya gudang ya? Iya. Wah berarti panjenengan sudah terkenal ya Mas ya? Iya. Lumayan Pak. Omsetnya bisa sampai ratusan juta. Kenapa kok ratusan juta? Karena seperti ini sebenarnya harga besi-besi ini juga kalau dikalkulasi dikalikan berapa kan mahal ya Mas ya? Iya. Nah, jangan anggap sepele, masalah kok bisa sampai ratusan juta. Iya bisa ya, karena ini belanja besinya saja sudah lumayan ini kalau kita hitung-hitung. Padahal tadi Mas Bibin bilang itu, jadi Mas Bibin lulusan SMK nekat buka usaha bengkel modifikasi motor ya, kemudian berkembang karena itu tadi promosinya dari mulut ke mulut, dari kepercayaan orang-orang yang sudah pesen ke Mas Bibin dikasih rekomendasi ya untuk datang ke workshop atau bengkelnya Mas Bibin ini. Baik, pesan untuk anak-anak yang lulus SMK Mas Bibin, motivasi ya Mas Bibin ya. Barangkali berbagi pengalaman Mas Bibin sukses buka usaha bengkel lah sampai segini besarnya nih. Silakan Mas Bibin. Kalau pesan saya, jangan malas. Oh seperti itu. Disiplin itu tok kuncinya. Oh kuncinya jangan malas dan disiplin. Soal modal itu gampang. Modal itu gampang ya Mas ya, bisa didapatkan dari sambil jalan ya Mas ya. Sambil jalan mengerjakan dari sedikit-sedikit dulu, lama-lama bisa berkembang ya Mas ya. Yang penting anaknya itu kreatif, disiplin, nah juga giat Pak. Ya seperti itu Mas Bibin. Kan Mas Bibin ini kan dulu kan lulus SMK mendapatkan ilmu dasar tentang pengelasan, kemudian kok bisa mengerjakan seperti ini. Belajarnya dari mana untuk pengembangannya Mas? Kan waktu sekolah itu kan sudah diajarkan Pak, kita ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu gambar. Kalau di SMK kan sudah diajarkan semua. Oh Sebetulnya gitu. kan tinggal orangnya. Oh seperti itu. Iya. Intinya jangan malas belajar sama disiplin yang tinggi ya Mas ya. Sampai sekarang pun saya masih belajar kok Pak. Oh Belajar gitu. sampai belajar terus pokoknya. Ini bisa dijadikan inspirasi pemirsa. Biarpun sudah gede bengkelnya, sudah punya 3 karyawan tetap, 7 karyawan freelance, tetap masih mau belajar ya, karena belajar itu sepanjang hayat ya Mas ya, selalu berkembang modifikasi. Kalau tidak mau belajar ya akan tertinggal gitu ya Mas Bibin ya. Oh iya Pak. Siap-siap. Nah itu yang lulusan SMK kuncinya 1, disiplin ya, mau belajar ya, kerja keras seperti itu. Baik, terima kasih atas masukannya Mas Bibin untuk motivasi anak-anak yang SMK, lulus SMK. Terus barangkali bisa menginspirasi. Jadi tidak setelah lulus mereka kadang berpikir kerja di pabrik belum diterima, nganggur di rumah. Nah, kalau punya skill, disiplin, mau belajar pasti berhasil ya Mas Bibin ya. Iya, Semua itu memang butuh proses ya Mas. Baik, Sama itu kalau ada anak SMK yang memang jurusannya di pengelasan seperti ini, kalau mau main ke sini, apa mau menimba ilmu di sini, saya persilahkan. Nah, ini peluang juga ini untuk anak-anak SMK yang baru lulus atau yang masih sekolah, pengen memperdalam ilmu tentang bengkel las, tentang pengelasan, bisa datang ke Mas Bibin. Yang alamatnya di mana tadi Mas? Desa Pugu, RT 2, RW 2, Kecamatan Pegadon, Kabupaten Kendal. Mas Bibin juga siap menerima dan membimbing ya Mas ya. Iya. Membimbing. Nah itu salah satu kelebihannya juga. Jadi Mas Bibin mau berbagi ilmu, tidak pelit ilmu. Karena ketika kita tidak pelit ilmu, insya Allah rezeki akan mengalir ya Mas ya. Amin. Seperti itu. Baik, anak-anak yang masih sekolah di SMK atau yang sudah lulus, yang mau belajar tentang ilmu bengkel las atau pengelasan, bisa datang ke bengkelnya Mas Bibin di Desa Pugu, Kecamatan Pegadon, Kabupaten Kendal. Untuk namanya apa ini bengkelnya Mas? Bina Teknik. Bengkel Bina Teknik.
terima kasih Mas Bibin. Ya, terima kasih, Pak. Atas motivasinya untuk anak-anak. Semoga bisa menginspirasi ya, Mas. Iya, Pak. Ya, barangkali dengan liputan seperti ini nanti ada customer atau pelanggan yang masuk di sini. Amin, amin, amin. Sukses selalu ya Mas Bibin ya. Ya, Pak.